Salam sejahtera bagi teman muda sekalian. Jumpa kembali dengan kami dalam podcast Renungan Seorang Pengembara Hidup. Renungan kali ini diinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Pendengar yang terkasih, menerima kenyataan bahwa kita ditolak itu mungkin suatu peristiwa yang berat bagi kita. Kita merasa bahwa kita sudah mengupayakan banyak hal. Kita merasa bahwa sudah mempersiapkannya 100%. Namun kenyataannya kerap kali menerima penolakan. Peristiwa itu tentu membawa kita pada suatu kekecewaan. Kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Melalui Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30, kita diperlihatkan bahwa Yesus pun mengalami penolakan di dalam pekerjaannya mewartakan kerajaan Allah. Ia ditolak oleh penduduk di Nazaret, penduduk yang juga telah menjadi saksi tumbuh kembang dirinya. Mereka menolak ia karena mengetahui latar belakang keluarganya. Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang anak dari seorang tukang kayu. Oleh karena penolakan ini, Yesus pun digiring oleh mereka ke tebing gunung untuk dilempar. Namun ia pun pergi meninggalkan mereka dengan berjalan di tengah-tengah mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi penolakan adalah suatu realita yang harus kita terima. Kapanpun dan dimanapun, penolakan akan senantiasa hadir bagi diri kita. Pertanyaannya ialah, sanggupkah kita menerima dan mengolah penolakan itu? Sanggupkah kita bersikap seperti Yesus yang menerima penolakan tanpa harus membalas penolakan itu dengan perdebatan atau perkelahian? Marilah kita berdoa. Ya Allah, sanggupkan aku untuk menghadapi penolakan yang terjadi dalam hidup ini. Semoga dari penolakan yang aku alami, aku dapat memetik pelajarannya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.